Pengelolaan layanan khusus sekolah. Yang pertama ada pengertian pengelolaan layanan khusus, yaitu manajemen layanan khusus di sekolah pada dasarnya ditetapkan dan diorganisir untuk mempermudah atau memperlancar pembelajaran, serta dapat memenuhi kebutuhan khusus siswa di sekolah. Pelayanan khusus ditujukan untuk memperlancar pelaksanaan pengajaran dalam rangka mencapai tujuan pendidikan sekolah. Kesimpulannya, manajemen layanan khusus adalah suatu proses kegiatan pembelajaran agar tujuan pendidikan dapat tercapai secara efektif dan efisien. Tujuan manajemen layanan khusus. Kusmintro Tarjo mengungkapkan bahwa pelayanan khusus atau pelayanan bantuan diselenggarakan di sekolah dengan maksud untuk memperlancar pelaksanaan pengajaran dalam rangka pencapaian tujuan pendidikan sekolah. Yang ketiga, ada substansi pengelolaan layanan khusus. Substansi pengelolaan layanan khusus berdasarkan proses manajemen adalah sebagai berikut. Yang pertama, ada perencanaan, pengorganisasian, penggerakan, dan pengawasan. Yang keempat, ada ketertarikan antara pengelolaan layanan khusus dan pengelolaan sarana dan prasarana. Menurut Bafadal, sarana pendidikan adalah semua perangkat, peralatan, bahan, dan perabot yang secara langsung digunakan dalam proses pendidikan di sekolah. Sedangkan prasarana pendidikan adalah semua perangkat kelengkapan dasar yang secara tidak langsung menunjang pelaksanaan proses pendidikan sekolah. Poin B, prinsip-prinsip layanan khusus sekolah. Yang pertama ada prinsip-prinsip berhubungan dengan siswa. Prinsip-prinsip yang berhubungan dengan siswa yang dibimbing meliputi: yang pertama, pelayanan bimbingan harus diberikan kepada seluruh peserta. Yang kedua, harus ada kriteria untuk mengatur prioritas layanan bimbingan kepada siswa. Untuk itu diperlukan suatu alat pengukur yang cermat agar dapat dibedakan siswa mana yang harus didahulukan. Yang ketiga, program bimbingan harus dipusatkan kepada siswa. Yang keempat, pelayanan bimbingan harus dapat memenuhi kebutuhan individu yang bersangkutan. Yang kedua, prinsip-prinsip yang berhubungan dengan pembimbing. Prinsip-prinsip yang berhubungan dengan pembimbing adalah pelayanan bimbingan yang harus sesuai diberikan kepada seluruh peserta. Melakukan tugasnya sesuai dengan kemampuan dan kewajiban masing-masing. Dipilih atas dasar kualifikasi kepribadian, pendidikan, pengalaman, dan kemampuan. Mendapat kesempatan untuk memperkembang diri serta keahliannya melalui berbagai latihan. Yang keempat, menghormati dan menjaga kerahasiaan informasi tentang individu yang dibimbing. Yang kedua, prinsip yang berhubungan dengan organisasi dan administrasi. Prinsip-prinsip yang berhubungan dengan organisasi dan administrasi bimbingan. Yang pertama, bimbingan harus dilaksanakan secara berkesinambungan. Yang kedua, pelaksanaan bimbingan harus menyediakan kartu pribadi bagi setiap individu siswa. Hal ini sangat diperlukan untuk mencatat data pribadi individu secara sistematik yang dapat digunakan untuk kemajuan individu yang bersangkutan. Yang ketiga, program atau bimbingan harus disusun dengan kebutuhan sekolah atau madrasah yang bersangkutan, sehingga layanan bimbingan mempunyai sumbangan yang besar terhadap program sekolah dan madrasah. Poin C, jenis-jenis layanan khusus sekolah. Ada beberapa bentuk manajemen layanan khusus yang ada di suatu sekolah, antara lain: yang pertama ada layanan perpustakaan, kedua layanan kesehatan, ketiga layanan asrama, keempat layanan bimbingan dan konseling, yang kelima layanan kafeteria, yang kelima layanan laboratorium, yang keenam layanan koperasi dan keamanan. Pengelolaan layanan khusus di sekolah merupakan bagian penting dalam manajemen berbasis sekolah atau MBS yang efektif dan efisien. Secara khusus, pengelolaan layanan khusus di sekolah pada dasarnya ditetapkan dan diorganisasikan untuk mempermudah atau memperlancar pembelajaran, serta dapat memenuhi kebutuhan khusus siswa di sekolah. Layanan khusus ditujukan melayani siswa agar siswa memperoleh hasil belajar yang lebih optimal.